Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Bapak Ibu masih terus dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dalam persekutuan ayat renungan harian firman Tuhan. Dan lewat channel ini kiranya boleh kita terberkati dan semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu dimanapun berada. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, ayat firman Tuhan renungan harian kita sesuai dengan Almanak HKI tanggal 25 Januari 2021 tertulis dalam buku atau kitab Mazmur pasal 32 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam bahasa Bata dikatakan demikian. Jadi hupabotohon ma tuho dosaku, jaladang huhuku pisalaku nikudo topotoku ma aka pangalosyoku tu Jehovah. Jadi marpamuati doroham diutang ni dosaki ido sahatna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran terbesar dalam iman Kristiani adalah dosa kita diampuni. Dosa kita diampuni. Uang tidak bisa membereskan dosa. Agama tidak bisa membereskan dosa. Semua agama mengajarkan pemeluknya untuk berbuat baik agar amal ibadahnya dan perbuatan baiknya diterima oleh Allah dan dosanya diampuni. Maka saya ingatkan, banyak uang boleh sehingga kita bermurah hati beramal kepada fakir miskin, bahkan rajin beribadah sehingga disenangi bahkan dikasihi oleh banyak orang. Tetapi satu-satunya hal yang sanggup membereskan dosa manusia hanyalah darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 32 ayat 5 bahkan mulai dari ayat 1 memang sudah dikatakan bahwa ini adalah tulisan yang ditulis oleh Daud sendiri. Siapakah Daud? Daud adalah raja. Daud juga nabi, imam, tapi juga seorang yang pernah ditolak oleh ibunya. Ia pernah menulis, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini adalah pujian Daud, sehingga lewat perkenanan Tuhan ia mengajar setiap kita supaya berbahagia di dalam Tuhan. Ayat 1 sebenarnya dalam perikop ini dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Karena itu marilah kita berterima kasih kepada Tuhan, karena dosaku, dosa Bapak Ibu sekalian, Tuhan telah ampuni. Sehingga karena dosa kita diampuni, surga pun menjadi kepastian bagi kita. Untuk apa kita hidup sukses tapi masuk neraka? Setan boleh memberikan 1001 alasan untuk kita boleh bersungut-sungut, tapi kita yang percaya kepada Tuhan punya satu alasan untuk bersukacita,
yaitu dosa kita diampuni. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan senang ketika kita jatuh ke dalam dosa. Dan setiap kita jatuh dalam dosa, setan pun akan mengintimidasi. Itulah sebabnya begitu saudara bangun pagi, kita harus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena dosaku Engkau ampuni. Aku telah Engkau angkat menjadi orang benar oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, apa itu pengakuan? Mengaku dosa berarti kita setuju dengan Allah, mengaku bahwa Dia benar, waktu menyatakan bahwa apa yang kita lakukan adalah dosa, dan mengakui bahwa kita mengingini Tuhan mengampuni dosa kita. Tidak banyak orang yang mau dan berani mengambil risiko untuk melakukan kejujuran. Sekarang ini kejujuran sudah dianggap sama dengan keajaiban, karena kejujuran memang sangat jarang dan langka ditemukan. Mengapa? Sebab kejujuran itu sangat mahal, sehingga butuh harga yang harus dibayar. Meskipun demikian, bayaran yang kita lakukan itu tidak menjadi jaminan bahwa kebenaran yang kita sampaikan bisa diterima atau membuahkan hasil yang baik. Pentingnya kejujuran dalam hidup orang percaya bukanlah sebatas karena dilakukan untuk orang-orang yang kita kasihi, ataupun ketika kita juga mau mengharapkan kasih orang lain. Tetapi Tuhan memang menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela kelakuannya. Paulus pernah menasihati Titus dalam suratnya Titus 2 ayat 7, "Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu." Maka boleh kita renungkan, apa akibat jika kita cemburu atas keberhasilan atau kesuksesan orang lain? Mengapa ada suami atau istri yang tidak jujur terhadap pasangannya? Mengapa ada pelayan di gereja yang tidak jujur terhadap rekan sepelayanannya? Mengapa ada pekerja yang tidak jujur dengan pekerjaannya di tempat ia bekerja? Semua disebabkan tidak adanya kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus mengajarkan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Tanpa kasih yang dari Tuhan, maka kita sulit bersyukur dan berbahagia. Jika kita mau hidup mengasihi Tuhan, maka kita akan dimampukannya untuk mengasihi sesama, pasangan kita, rekan sekerja kita, dan orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam hal inilah kejujuran menjadi utama dalam hidup kita, karena kita sudah terlebih dahulu bersikap jujur terhadap Tuhan. Tuhan itu penuh kasih kepada semua umatnya. Kasihnya itu akan nampak dalam setiap kebaikan, keadilan, dan kejujuran kita. Asalkan kita memang mau mengasihi Dia terlebih dahulu dan takut akan Dia. Melalui renungan ini, kita diajak untuk terlebih dahulu belajar jujur kepada Tuhan dan mengakui kekurangan diri kita,
apa saja, marilah akui di hadapannya, agar kita juga mampu melihat bahwa di dalam Tuhan melihat hati dan tidak ada kepura-puraan, maka akan kita hidup dalam berbahagia. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, karena Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Maka kita terpanggil Bapak Ibu Saudara terkasih untuk kita berlaku jujur, dan kita tahu kita akan terus cenderung melakukan yang tidak baik di mata Tuhan. Tapi ketika kita mau menyerahkan diri, maka Tuhan dalam darahnya, darah Yesus Kristus, akan memampukan kita semakin baik lagi dalam proses-proses kehidupan kita. Jangan izinkan setan, iblis mengintimidasi kita dengan dosa-dosa kita di masa lalu. Biarlah kita bawa itu kepada Tuhan, dan Tuhan yang menutupi pelanggaran kesalahan kita, sehingga kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu, diberkatilah firman-Nya. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi ini, mengingatkan kami untuk berlaku jujur di hadapan-Mu. Kami sadar kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami terhadap Tuhan, bahkan terhadap saudara-saudara kami. Kami mau lebih baik lagi ke depan. Dosa-dosa kami kiranya Tuhan ampuni di dalam darah Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Berkati kami sepanjang satu hari ini, apapun kegiatan kami, Tuhan yang mendahului langkah kami. Tambahkan sukacita, izinkan kami boleh menikmati berkat Tuhan sepanjang hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, dan semua boleh memanggil nama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.